ya 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru, itu momentum ya kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Kita tidak bisa membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang hanya mengandalkan rule of the law, tapi juga rule of ethics. Sekarang menjadi burning issues in the world. Ini akan ada ancaman yang gawat, perubahan besar-besaran. Seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya di samping saya ada guru saya ya, yang sebenarnya sudah lama podcast. Cuma podcast sama beliau waktunya harus banyak karena yang kita bicarakan soal ketatanegaraan, bukan kasus yang spesifik ya. Sobat RH sekalian, Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Aman, Prof ya? Alhamdulillah. Aman. Prof, saya tidak mau tanya kasus, tapi tanya reformasi dengan jabatan publik yang sudah panjang, ya, dengan pengabdian kepada Republik yang sudah panjang. Apa yang Prof pikirkan hari ini? Apa yang Prof khawatirkan hari ini? Apa yang Prof renungkan hari ini? Itu kan gampang. Tahun 2024. Ya. 2024 itu kalau dihitung dari reformasi 26. Ya. Tapi kalau dihitung dari perubahan konstitusi yang pertama tahun 1999, ya, itu 25. Oke. Nah, jadi saya melihat ya 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru, itu momentum ya kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Oke, good. Nah, reformasi gelombang kedua itu termasuk kita mempertimbangkan kemungkinan mengubah lagi undang-undang dasar. Tapi bukan sekedar menghidupkan GBHN atau BPHN. Tapi sistem konstitusional bernegara kita ini harus dievaluasi. Evaluasinya menyeluruh. Gitu loh. Jadi bukan hanya yang berakibat pada perubahan konstitusi, tapi juga perubahan rule of the game. Dan bahkan ada 3 aspek yang saya selalu lihat di hukum tata negara kurang mendapat perhatian. Satu, hanya constitutional rule saja. Aturan konstitusional itu yang mendapat perhatian para sarjana. Tapi yang kedua yang juga sangat serius itu soal kelembagaan. Jadi constitutional rules, constitutional institutions, dan yang ketiga constitutional cultures, budaya konstitusional. Jadi 3 aspek ini harus ada agenda ya perubahan modernisasi besar-besaran. Sebab pertama ya, kita menghadapi tantangan disrupsi teknologi di segala bidang, apalagi di bidang ICT. Ini membuat pola komunikasi berubah. Yang kedua, kita ini baru selesai pandemi ini, belum selesai juga 2 tahun nih. Dan walaupun sudah agak longgar sekarang. Agak longgar, tapi belum selesai. Belum pernah kejadian dalam sejarah kita mengalami pandemi selama ini. Jadi orang pada khawatir gitu loh. Ya, ini dampaknya itu berkelindan juga dengan ancaman perang, perang dunia ini. Apakah perang ekonomi, perang politik dan militer. Maka menjelang pertengahan abad ke-21 ini akan ada ancaman yang gawat, perubahan besar-besaran. Seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20.
Oke. Itu kan sesudah Perang Dunia Pertama, Ya. Great Depression tahun 30-an, Ya. tahun 40-an Perang Dunia Kedua. Oke. Nah, akibatnya di pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan tata ekonomi sosial politik dunia besar-besaran. Oke. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan? Ini menjelang 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Ini kita harus antisipasi perubahan serupa. Jadi kalau kita tidak berubah, tidak coba ya evaluasi lagi nih produk reformasi konstitusi kita ini. Iya. Ini kan bisa telat kita. Pertama, undang-undang dasar yang kita hasilkan 4 kali perubahan itu memang banyak kelemahannya. Ya. Ya kan? Dan dari awal Prof kan sudah mengindikasikan itu kan. Sejak 2002 ada buku saya dengan footnote setiap ayat, bahkan dulu kita bikin komisi konstitusi untuk itu. Ya. Yakob Tobing undang saya karena dia ingin saya yang jadi ketua KK itu, tapi karena saya udah keburu jadi ketua MK nggak bisa rangkep. Siapa tadi? Yakob Tobing. Yakob Tobing, dia ketua PAH 1 waktu itu. Iya. Nah, lalu ya Pak Sri Sumantri yang jadi ketuanya dan anggotanya banyak sekali ingin menyusun konstitusi baru. Akibatnya masuk kotak hasil KK itu. Iya. Itu menggambarkan bahwa produk 4 kali perubahan itu banyak kekurangan. Iya. Apalagi pada tataran implementasi selama 25 tahun. Banyak sekali. Iya. Misalnya kelembagaan KY. Iya. Untuk apa KY itu kalau sekedar untuk ya mengusulkan pengangkatan hakim agung? Terlalu mahal. Terlalu mahal masuk konstitusi, kan cukup pansel. Iya. DPD. Iya. Ya kan bisa dievaluasi 25 tahun ini. Oke. Untuk apa barang ini? Kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adami. Adanya sama dengan tiadanya. Nah, jadi ini harus dievaluasi. Istilah itu sudah lama saya nggak dengar ya. Iya. Jadi wujudnya sama dengan tiadanya. Sama. Nah, Tak ada bedanya. iya, jadi memang harus banyak evaluasi yang kita kerjakan. Struktur kelembagaan bernegara kita ini, bahkan di buku saya ini bukan hanya struktur kelembagaan negara, struktur sosial ekonomi politik. Prof, stop dulu Prof. Karena Prof bilang buku, jadi saya lupa. Apa itu? Jadi Sobat Era sekalian, Prof Jimli ini banyak menghasilkan buku. Tadi saya bilang, Prof bawa aja Prof bukunya. Nah ini sebagian buku dari berapa buku Prof? 70-an. 70-an buku. Jadi ini ada konstitusi keadilan, ada gagasan konstitusi sosial, ya kan? Kemudian ada omnibus law, ya kan? Kemudian ada green and blue constitutions, ya. Kemudian ada peradilan etik dan etika konstitusi, ada Pancasila identitas konstitusi berbangsa dan bernegara, ada green constitutions, ada ekonomi konstitusi. Luar biasa ya. Konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi. Pokoknya udah 70 lebih. Luar biasa ya. Cuma gara-gara isinya serius semua, nggak dibaca orang. Ini mulai. Nanti bukan. Ketebelan. Bukan, nanti akan dibaca orang kalau orang butuh. Iya. Oke, Prof. Itu menarik ya. Tadi soal perubahan konstitusi tadi. Sekarang ini kan kalau kita lihat di masyarakat akan ada 3 golongan tuh. Ya. Melihat konstitusi. Golongan romantis. Golongan romantis itu adalah ingin kembali ke konstitusi PPKI yang sudah reinstall lagi di 5 Juli 59. Golongan yang mapan. Mapan itu ya konstitusi yang sekarang ya sudah inilah karena mereka bagian dari sejarah kan. Tapi ada juga pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Ada yang mengatakannya perubahan kelima, ada yang macam-macam. Jadi ada 3 ini. Walaupun ada sempilannya juga yang berubahnya cuman GBHN tok dan lain sebagainya. Nah, terhadap 3 kecenderungan pemikiran ini, sebenarnya Prof yang disampaikan Prof itu berada di mana? Saya begini, kalau urusan konstitusi ini semua orang merasa ngerti. Iya. Sebenarnya itu bagus karena memang konstitusi itu jangan dibiarkan dia tinggal di atas langit-langit kehidupan tinggi, abstrak. Iya. Ya kan? Jadi dia jadi bahan perbincangan sehari-hari semua orang. Iya. Itu bagus. Itu sama kayak ibu-ibu ngomong soal kuliner, semua orang merasa ngerti. Iya. Jadi kalau saya baca di grup-grup itu, ya adalah ketawain aja.
Ya kan? Nah, toh akhirnya bernegara. Makanya saya nggak pernah komentar di grup beliau. Ada pernah diketawain. Akhirnya itu yang membuat keputusan. Bernegara itu membuat keputusan. Ya. Dan keputusan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi tidak tergantung pendapat orang per orang. Ya. Gitu kira-kira. Tapi nggak usah dilarang. Ya. Itu bagian dari dinamika sosialisasi kesadaran berbangsa bernegara. Memang harus begitu. Oke. Tapi Prof, tadi kan Prof menyebutkan 3 ya. Culture, institutions, dan rules. Nah, kita mulai dari rules-nya. Oke. Rules apa yang menurut Prof yang barangkali harus diadakan dan harus ditiadakan? Ya, pertama kita harus mengaudit dulu sistem norma hukum dan konstitusi ini secara menyeluruh. Ya. Saya memperkenalkan Omnibus Law itu sudah sejak di MK dulu. Oke. Nah, tetapi maksudnya ini untuk menata hukum Indonesia. Jadi bukan sekedar untuk investasi. Oke, bukan yang kayak beginilah. Bukan Omnibus yang begini. Ini salah. Oh, bahkan salah ini. Salah karena ini dicampur adukkan dengan pengertian kodifikasi sehingga dia jadi tebel. Iya, iya. Tidak perlu begitu. Dia ini hanya menerabas kiri kanan satu isu efisien. Satu isu misalnya. Iya, tidak perlu harus menggabung. Iya. Itu contohnya di Vietnam sejak 2007 dipraktekkan dan mulus. Nah, jadi banyak yang salah paham sehingga jadi tebel sekali. Jadi begitu banyak titipannya. Ya, soalnya. Waktu Pak Luhut jadi Menko Polkam, waktu Darmin Menko Perekonomian, itu saya sudah ajak diskusi juga soal ini. Nah, dia setuju, tapi sesudah dia jadi Menko Investasi, rupanya baru bisa meyakinkan. Sehingga yang di apa itu urusan investasi. Ya. Padahal menata sistem politik bukan urusan bagaimana membaguskan regulasi jadinya. Iya, jadi mestinya menyeluruh. Ya. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, puncaknya memang di konstitusi. Jadi kita harus buka peluang untuk perbaikan. Ya. Karena menghadapi masa depan itu kompleks sekali. Dan di samping itu, ya, saya memperkenalkan ada aspek kedua di buku ini. Kita tidak bisa membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang hanya mengandalkan rule of the law, tapi juga rule of ethics. Sekarang menjadi burning issues in the world. Semua negara membangun sistem infrastruktur ethics for public office, dan bahkan itu menjadi keputusan General Assembly PBB. Maka semua negara bikin kode etik. Tapi belum dikonstruksi sebagai peradilan. Nah, saya perkenalkan ide rule of law and the rule of ethics, constitutional law and constitutional ethics, dan peradilan hukum dan peradilan ethics. Nah, di sini. Dan ini masuk di dalam materi konstitusi yang ingin diubah tadi. Ya. Jadi termasuk rule-nya di situ. Termasuk rule dan institution berarti. Ya, infrastruktur etik dasar-dasarnya kita manfaatkan, misalnya kehadiran KY di situ. Jadi bermimikri. Pintu masuknya itu KY itu bukan hanya ngurusi martabat dan perilaku hakim, tapi semua jabatan publik. Baru ada gunanya ini barang. Artinya, kalau untuk sekedar mengajukan usulan hakim agung, lah bikin pansel cukup. Itu misalnya. Ya, misalnya. Karena tidak bisa kita menyelesaikan semua masalah sambil minum Prof ya, dengan hukum. Ya. Apalagi hukum pidana. Sekarang penjara udah penuh. Ini kita salah ngomong biasanya dilaporkan orang. Nah, itu dia. Jadi, padahal itu kan kadang-kadang pelanggaran etik. Orang kan? Beda pendapat tidak perlu masuk penjara. Iya. Jadi penjara itu tempat orang jahat, bukan tempat orang salah. Iya. Atau tempat orang bodoh. Orang bodoh itu nggak masuk neraka, cuman telat masuk surga. Kayak gitu. Nah, jadi hukum itu hanya menghukum. Tapi kalau etik tidak perlu membalas kesalahan orang. Tapi dia tujuan utamanya menjaga public trust terhadap institusi jabatan. Tujuannya itu. Maka pecat aja. Iya. Jadi yang sanksi terberat itu paling pemberhentian. Pecat. Suruh dia nyari pekerjaan lain. Nggak cocok di sini. Nah, nggak cocok sini. Begitu. Makanya kita 350
Berapa itu? Lupa saya di KPP periode saya itu. Banyak yang kita pecat. Itu rules ya, rules institution. Tadi selain apa? Institusi. Ya. Sekarang kita harus evaluasi menyeluruh institusi. Ya. Perkembangan institusi publik itu banyak sekali. Misal, untuk melakukan fungsi penyidikan ada 55 instansi. Oke, tidak hanya yang dikenal orang jaksa, polisi. Itu 3 yang terkenal, tapi masih ada PPNS 52. Oke. Tapi inefisiensi terjadi. Itu mengulang lagi dari nol ketika itu ditangani polisi. Koordinasinya nggak begitu rapi. Nah, ini kan harus dievaluasi. Ya kan? Jadi banyak institusi yang ngurusin HAM. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Manula, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HAM, eselon-eselon satunya banyak, ngurusi isu yang sama. Nah, tapi sendiri-sendiri. Komnas Anak, Komnas Perempuan, kan Komnas juga. HAM juga yang diurus. Nah, jadi yang begini-begini ini, ada yang saya namakan malfungsi kelembagaan. Atau disfungsi kelembagaan. Jadi ada urusan yang terlalu banyak yang ngurus, tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Misalnya urusan family planning. Kata orang Padang, kalau nggak ada PT-nya, nggak ada yang mau ngurus. Bukan, gara-gara sudah didesentralisasikan, daerah tidak ngurus family planning. Maka 10 tahun pertama reformasi, orang bikin anak bebas sekali. Nah, itu bisa. Jadi jadi family planning itu AKB dulu. AKB dulu. Nah, BKKBN-nya masih ada. Fungsinya anggarannya masih ada. Tapi kerjanya nggak ada. Jumlah pegawainya sama, tapi kerjanya sudah diserahkan ke daerah. Nah, itu contohnya. Tapi kan itu tidak perlu tingkat konstitusi, Bro. Ya, makanya kita harus audit seluruhnya. Mana yang mana yang masuk wilayah konstitusi, mana yang enggak, mana yang undang-undang. Dan kita manfaatkan legislatif teknik yang namanya omnibus itu sebagai cara. Jadi gampang sebetulnya. Ada jalannya, dan di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini sudah dimasukkan. Metode omnibus itu. Walaupun perubahan terakhir walaupun undang-undang Ciptaker itu ditolak oleh MK dari segi formil tapi sebagai prosedur itu sudah terjadi. Resmi. Nah, maka itu juga bukan hanya di tingkat pusat pembentukan undang-undang, juga di Perda. Bisa omnibus juga. Nah, jadi rules of the game, legal rule, constitutional rules, ini terbuka untuk pembaruan. Pintu masuknya salah satunya omnibus. Kalau culture apa yang mau dimasukkan? Nah, jadi constitutional rules, constitutional institutions, institusi kita baru sebut itu sebagian. Ada lagi. Kita harus evaluasi kelembagaan ini baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun campuran, maupun juga dari segi misalnya perencanaan dan pengawasan, anggaran dan kebijakan. Sampai sekarang kita belum ada evaluasi the quality of planning. Kalau kita bicara korupsi itu kan the quality of spending. Tapi the quality of planning belum kita bicarakan. BPK pun itu audit kinerja yang dilakukan masih sangat terbatas. Belum menyangkut apakah suatu anggaran sesuai dengan tujuan, apakah sesuai kebutuhan rakyat, apakah sesuai tupoksi. Sebagian besar anggaran APBN pusat, provinsi, kabupaten kota itu disusun dalam waktu dekat, pendek sekali, paling 1 bulan, hasil negosiasi. Jadi bukan berdasarkan aspirasi. Misalnya berdasarkan tupoksi. Maka harus dicek apakah benar 100% APBN APBD sekarang sesuai nggak dengan tupoksi dari lembaga yang dapat anggaran itu. Nah, itu baru bicara tupoksi sesuai atau enggak dengan tupoksi. Belum efektivitas, efisiensi. Efektivitas itu soal quality of spending. Nah, contohnya itu bagaimana anggaran misalnya ke luar negeri. Semua lembaga negara itu. Pada tahun 2005 saya diundang karena tahun 2005 sebagai ketua MK dalam pertemuan ketua MK di Istanbul, di
ibu kotanya Turki itu apa? Ankara. Ankara. Ya. Nah, saya bertemu ketua-ketua MK negara-negara OKI. Oke. Saya bilang, di negara OKI belum ada forum kerjasama hukum dan peradilan. Mbok kita bikin. Karena semua negara anggota OKI punya problem yang sama. Hubungan antara hukum negara dengan hukum agama. Oke. Nah, yang paling tertarik ketua MK Mesir. Oke. Dia kirim surat sama saya tahun depannya, minta saya menjelaskan ide saya itu di Kairo. Iya. Dibawa oleh Duta Besar Republik Indonesia dan Dirjen, dikirim oleh Hasan Wirayuda sebagai menteri ketemu saya. Mereka berdua ini menasihati saya, Pak. Kami sayang sama Bapak. Kami bangga sekali dengan MK ini. Iya. Kami mau menyarankan, bisa nggak Bapak nggak usah penuhi undangan ini. Kaget saya. Begini Pak. Jadi selama 2 tahun terakhir ini belum pernah ada pejabat Mesir ke Indonesia. Iya. Selama 2 tahun ini. Tapi sebaliknya. Tapi tahun ini saja sudah ada 150 pejabat Republik Indonesia ke Kairo. Itu tahun 2006. 2006. Nah, dari mana saja saya bilang? Menteri. Ya kan? Anggota MPR, DPR, DPD. Gubernur dan wakilnya. Bupati dan wakilnya. Wali kota dan wakilnya serta anggota DPRD. Total jantar 150 sudah. Pejabat dari sana ke sini belum ada. Saya langsung berdiri, terima kasih. Nah, itu anggaran sampai sekarang masih ada. Di semua kementerian semua. For nothing. Anggaran keluar negeri itu. Iya. Anda tahu yang namanya senator dari Amerika kalau ke Jakarta pasti dia minta ketemu dengan presiden, dan presiden siapapun pasti terima dia. Padahal dia sendirian. Ini 150 orang apa? Nah, itu misalnya. Ya, padahal kita negara besar juga kan. Itu sebagai sekedar contoh. Jadi the quality of planning itu harus diaudit seluruhnya, bukan hanya untuk luar negeri. Dugaan saya 50% itu karena lobby, bukan karena tupoksi, bukan karena kebutuhan, dan bukan mission driven. Nah, di sana ketemu juga orang Indonesia aja kadang-kadang. Iya. Nah, jadi ini semua ya menyangkut soal reformasi kelembagaan. Bahkan saya gambarkan kelembagaan yang harus kita reformasi itu seperti Why Nations Fail tulisan James Robinson sama Daron Acemoglu. Itu ciri negara itu gagal ataupun maju itu terletak pada the quality institution. Apakah institusinya itu berkualitas, inklusif, tidak ekstraktif. Maksudnya tidak memakan sumber daya dalam dirinya sendiri, tapi tidak berdampak kepada kemajuan. Nah, jadi ini bukan hanya institusi negara, institusi masyarakat, institusi ekonomi, ini harus ditata ulang. Supaya dia efisien sesuai untuk menggerakkan roda kemajuan. Prof. Kita udah bicara mengenai rules, ya kan? Kemudian institution, dan sekarang culture. Saya nggak bisa membayangkan culture apa yang bisa di-driven dari konstitusi. Kira-kira begitu. Lah ya, isi dari perilaku kita ini kan warisan dari masa lalu. Sedangkan rules, kemudian institutions, itu kan hasil penglihatan, hasil bacaan, pendengaran dari luar. Misalnya ketika kita milih sistem presiden, kan dari Amerika. Nggak ada dari kebudayaan Jawa, nggak ada. Pakai feeling aja kadang-kadang. Iya kan? Nah, BPK itu kan Radpan, Rekenkamer, tinggal diterjemahin. Nah, MK itu kan, ya kan, Perpasung Segeresop dari Wina, Austria. Komisi Yudisial, itu dari mana? Jadi institusi sebagian besar kita contek dalam tanda petik ya, dari luar. Rules begitu juga. Dengar di sana ada undang-undang anti terorisme, maka kita contek. Ada money laundering, ya kan? Itu gara-gara kerajaan keluar negeri untuk studi banding tadi. Money laundering. Nah, sehingga sulit menerjemahkannya, cuci uang. Nah, tapi perilaku yang dalam diri kita ini kan turun-temurun. Nah, itulah kebudayaan. Jadi kalau kita tidak beri perhatian,
Kita pidatonya demokrasi, ya, tapi pidatonya. perilakunya tidak. Kelakuannya Enggak. ada beda pendapat sedikit, 7 turunan enggak ditegur. Nah, itu misalnya. Ada yang begitu ya, 7 turunan enggak ditegur. Ada. Belum 7 turunan sih, baru satu turunan. Pidatonya anti korupsi, tapi amplop plek, masuk langsung. Nah, kan itu. Nah, itu soal perilaku. Nah, jadi kita ini sengaja memilih republik. Oke. Merek resminya. Ya. Tapi tahu nggak Anda, waktu kita memilih negara kesatuan, bukan negara federal, itu tidak pakai voting. Oh, padahal memilih republik pakai voting. Tapi memilih republik pakai voting, karena ada yang pengen kerajaan. Yang mau kerajaan ada 6 orang. Iya, paling tidak ada gitu. Ada. Ya. Gitu. Nah, semula ada 9 ngotot. Karena ngotot, maka terpaksa pakai voting. Nah, waktu voting 55 orang mau republik, 6 mau kerajaan. Nah, tetapi saya selalu gambarkan seandainya sebelum diputus, bikin referendum dulu. Dari Sabang sampai Merauke belum tentu republik yang menang. Jangan-jangan kerajaan yang menang. Nah iya, karena rakyat Indonesia cognitive awareness-nya, kesadaran pengetahuan dan kesadaran perilakunya kerajaan. Jadi bangsa kita ini kulturnya itu kerajaan. Nah, apa ya bahasa yang paling enak? Bukan feodal ya, tapi kulturnya stratifikasi begitu ya. Nggak egaliter ya? Nggak egaliter. Jadi baik di Sumatera, di Kalimantan, kerajaan. Nah, jadi ini perlu dengan bersengaja di enlightening, dicerahkan. Dan melalui pendidikan mencerahkan kehidupan bangsa. Itu kan? Untuk mengubah modernisasi budaya ini, budaya feodal, budaya kerajaan itu. Oh, jadi justru budaya yang itu yang harus kita rombak untuk menjadi budaya modern egaliter dengan modern institusionalisasi, pelembagaan. Maka soal struktur modern itu bisa mengikis budaya kerja feodal itu. Budaya komando ya. Tetapi yang terjadi sekarang coba, hampir semua partai yang lahir sesudah reformasi kan jadi dinasti semua. Itu saya bilang bukan the political party corporation. Nah, itu dia. Nah, budaya yang sama terjadi di lingkungan oligarki bisnis. Politik, bisnis, dan dinasti itu jadi satu kesatuan. Maka institusi kita republik, institusi kita demokrasi, tapi budaya kita kerajaan. Nah, jadi bukan kita balikan institusinya ke kerajaan, tetapi budaya kerajaan itu yang harus menjadikan budaya egaliter demokratis gitu ya. Nah, gitu. Ini harus karena itu tuntutan modern kan? Dengan bersengaja. Banyak yang tidak mengerti dan menikmati. Kata Lord Acton, power tends to corrupt. Corrupt itu bukan hanya korupsi duit, tapi penyalahgunaan. Nah, dibungkus lagi oleh budaya feodal. Ya, orang jadi menikmati, spoil. Nah, jadi siapa saja yang duduk dalam singgasana, di mana saja dalam struktur kekuasaan pimpinan, itu diperlakukan dengan seperti raja, dimanjakan. Dan semua menikmati tatkala dia tidak menghayati ide republikanisme itu, ide demokrasi itu. Nah, inilah jawabannya modern institusionalisasi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nah, ini yang saya selalu namakan gejala deinstitusionalisasi politik. Justru makin lama bukan medsos. Kenapa, Prof? Ya, sekarang ini jabatan-jabatan publik itu tidak melembaga, malah terbalik, mempribadi. Jadi personalisasi jadi ya, bukan jadi individualisasi. Semua pejabat tiap hari nge-tweet. Tweet pribadi, atau tweet jabatan. Nggak jelas. Tidak jelas. Termasuk juga juru bicara. Termasuk. Jadi emosinya baper, ya kan? Jadi antara komunikasi jabatan dengan komunikasi pribadi, personal, blur. Campur aduk, tumpang tindih. Inilah yang saya namakan gejala deinstitusionalisasi politik. Jadi bukan konsolidasi dan institusionalisasi pelembagaan, tapi kebalikan, gara-gara disrupsi teknologi. Dan orang pun tidak menyadari itu. Nah, ini harus diatasi untuk
25 tahun ke depan. Tapi kalau ini Prof, ya ini agak ini sedikit. Kadang-kadang pimpinan tertinggi negara juga nggak sadar juga loh. Dari dulu ya, bukan sekarang aja, sebelumnya kadang-kadang memang menggunakan saluran pribadi. Kan medsos itu kan saluran pribadi sesungguhnya, bukan saluran resminya. Itu untuk mengkomunikasikan hal-hal formal kenegaraan. Bisa saja, tapi kan harus jelas. Harus dibedakan. Mana urusan dinas, mana urusan pribadi. Iya. Karena itulah basis sosial dari penyalahgunaan. Jadi kalau ada keluhan, kok sekarang makin banyak ini korupsi, itu akibat dari tidak jelasnya campur aduknya urusan pribadi dan urusan dinas. Nah, gitu loh. Nah, Prof, ini harus dengan kesengajaan, kalau tidak kita nggak jadi modern. Tapi saya tadi belum begitu puas nangkepnya ketika Prof bilang perubahan kultur tadi melalui perubahan konstitusi, Prof. Layu, jadi kita harus pertama sadari dulu bahwa ada problem kebudayaan yang harus kita cerahkan. Kita modernisasi. Kita harus perkuat kebudayaan kita itu. Kebudayaan nasional itu belum terbentuk 100%. Kebudayaan kita itu kebudayaan daerah. Tetapi kayak bahasa saja misalnya. Dari 726 bahasa daerah, itu kan banyak yang terancam punah. Ya kan? Nah, karena kita memaksakan diri memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa satu-satunya. Padahal Sumpah Pemuda tidak begitu. Bahasa Indonesia itu menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi bukan satu-satunya bahasa. Nah, sekarang kesadaran ini pada tahun 2000 kita muat di pasal 32 Undang-Undang Dasar. Itu perubahan terakhir, perubahan kedua. Untuk menggambarkan bahwa kebudayaan lokal, kearifan lokal itu harus kita perkuat sebagai jangkar daya tahan ketika kita harus membuka diri di arena globalisasi. Jadi pertarungan pengaruh global dengan pengaruh lokal, glokalisme, itulah menghasilkan nasionalisme. Global dan lokal nasionalisme. Nasionalisme ke depan. Ya, artinya bukan yang chauvinistik ya, nasionalisme yang terbuka, open minded. Cuma kesadaran lokal ini jangan ditinggal. Itu sebabnya dulu saya mempelopori penerjemahan Undang-Undang Dasar dalam bahasa daerah. Maksudnya itu biar akrab dengan rakyat. Nah, termasuk misalnya budaya lokal yang sering disalahgunakan, katakanlah noken. Itu di antara ketua KPU yang kami pecat paling banyak itu di sana itu, yang menyalahgunakan noken itu. Jadi noken itu bukan sarana untuk mempertahankan budaya, tapi sarana untuk mencari kemenangan secara mudah. Nah, bagaimana noken itu dimanfaatkan tapi dimodernisasi, misalnya gitu. Maka sistem pemilihan di Papua tidak harus sama dengan daerah lain. Katakanlah kita manfaatkan status dia sebagai otsus. Asymmetrical decentralization. Dimodernisasi nokennya itu dengan cara dikonstruksi seperti electoral college di Amerika. Jadi setiap desa ngirim orang di Jayapura, katakanlah 1.000 orang, 1.000 orang itu memilih gubernur. Misalnya gitu. Jadi dia ad hoc. Dan dia punya vote berapa atau satu vote ya juga sudah cukup. Jadi tidak langsung sekali seperti sekarang, tapi tidak juga melalui DPRD yang banyak manipulasi juga. Nah, jadi melalui perwakilan tapi yang menggunakan istilah noken yang dimodernisasi. Jadi dia bawa mandat misalnya. Nah, itu sekedar contoh. Contoh. Bagaimana kita kearifan lokal itu diangkat. Dan di setiap daerah ada kearifan lokal seperti itu. Jadi itulah kekuatan kita yang harus kita bangkitkan untuk menghadapi pengaruh global. Nah, itulah nanti nasionalisme kita. Nah, gitu loh kira-kira. Prof, ada lagi Prof, 3 hal ini yang ingin Prof sampaikan sebelum saya beranjak pada aktornya. Jadi soal tadi rules, institutions dan culture ini. Sebab akhirnya
negara modern, ini hukum besi organisasi bagi saya ya. Itu sudah sering di buku saya sudah saya gambarkan. Makin besar suatu organisasi, maka dia makin tergantung kepada sistem. Jangan tergantung figur. Pada orang. Makin tradisional suatu organisasi, makin tergantung pada figur. Orang. Tapi makin modern, tergantung sistem. Dan kondisi kekuanon kita harus menuju modernisasi itu. Negara besar kayak Indonesia tidak kita harus menuju era modern. Maka kita harus menggantungkan diri dan mengandalkan sistem building. Jangan kepemimpinan persona seperti sekarang. Itulah ciri pelanggengan budaya feodal itu. Nah, ini udah pada bagian ini kan ngeri-ngeri sedap. Saudara sekalian ya. Jadi ini ide besarnya adalah setelah 25 tahun kita perlu mengevaluasi konstitusi dan kita perlu melakukan perombakan besar-besaran. Dan kalau tahun 2024 dengan kepemimpinan baru, maka dihitung dari tahun 1999 setelah perubahan pertama itu 25 tahun, seperempat abad. Jadi waktu yang kira-kira proper, Prof ya, untuk melakukan evaluasi apapun. Mempersiapkan 20 tahun selanjutnya. 25 tahun selanjutnya. 2045. Untuk 100 tahun Indonesia. Untuk di perbandingan ya. Korea Selatan itu 2 hari sebelum Indonesia merdeka, dia duluan proklamasi. 15 Agustus 45. Dia dijajah oleh Jepang 50 tahun. Tapi sekarang dia udah mengalahkan Jepang yang menjajah dari segi ekonomi. Apalagi kalau dia bersatu, utara selatan, dia punya nuklir. Jepang nggak punya. Nah, lewat tuh Jepang. Begitu juga China. Dan jangan lupa, Prof, Korea itu tahun 50 perang saudara. Perang saudara. Jadi sudah dijajah merdeka. Dari kita. China itu 50 tahun. Selama 50 tahun. Sebelum 50 tahun terakhir. Itu negaranya besar banget, kampungan banget, dan miskin sekali. Tapi dalam waktu 50 tahun, sekarang ini menjadi... Saya ke Cina tahun 1997, itu masih merasa orang kaya, Bro. Apa-apa murah. Nah, itu. Beli jeruk dulu 1 kilo cuma 1.500. Kemudian naik taksi muter-muter kita nggak pusing, walaupun ditipu. Karena pokoknya kalau dirupiahkan paling cuma 20.000. Tapi sekarang kita orang miskin kalau ke sana. Nah, maka tantangan kita, kita targetnya 100 tahun Indonesia merdeka. Dengan segala tantangan yang kita hadapi, kita harus betul-betul menjadi negara keempat atau sampai kelima, mungkin nanti kita akan jadi nomor 7 dari jumlah penduduk. Setidak-tidaknya ekonomi kita 5 sampai nomor 7 tertinggi. Walaupun PricewaterhouseCoopers itu pernah merilis kita akan menjadi nomor berapa ya? Dibilang nomor 4 pada tahun 2050. Ya, itu lebih bagus lagi. Gitu. Itu kalau hitungan jumlah penduduknya sekarang kita nomor 4. Tapi nanti kita akan menjadi nomor 5, sebentar disusul oleh Nigeria, disusul oleh Pakistan gitu. Nah, dari segi jumlah sumber daya manusia. Tapi kekuatan kita selain manusianya banyak, sumber daya alamnya banyak. Tinggal yang kita butuhkan itu leadership, manajemen. China, Korea itu kan homogen. Kita ini terlalu plural. Maka kita harus bersatu, tapi yang mempersatukan sistem. Bukan orang. Kita bersatu dalam satu kesatuan sistem. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang kita jadi siapapun yang memimpin tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena sistem dan guidance-nya udah jelas.